Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Selamat malam Pak Arthur. Selamat malam. Baik, selamat malam teman-teman. Kembali ketemu di channel kami Neskape yang selalu menampilkan beberapa informasi up to date. Malam ini kita jumpa kembali dengan seorang tokoh perawatan, di mana beliau adalah tidak diragukan lagi mengenai kiprah di organisasi profesi, yaitu PPNI. Sebelumnya kita sapa, selamat malam Bang Arthur. Selamat malam Pak Gegen. Oke, selamat malam Pak Arthur. Ini terima kasih waktunya yang luar biasa hari ini. Saya bisa bertemu walaupun via meeting Zoom, ya luar biasa waktunya yang saya mengejar terus waktunya nih pada Pak Arthur, dan akhirnya hari ini kita bisa ketemu. Baik Pak Arthur, terima kasih waktunya yang sangat luar biasa, dan memang malam ini saya memang mengundang secara spesial buat Pak Arthur kita berbicara dan berbincang-bincang seputar organisasi kita yang sangat kita cintai, yaitu PPNI. Semua orang tahu, dunia keperawatan tahu, tokoh-tokoh perawat tahu, dari senior maupun junior, siapa sebetulnya Pak Arthur. Sebelum kita bertanya dan wawancara kepada substansi yang lain, saya ingin mempersilahkan kepada Pak Arthur untuk perkenalan, gitu, sepintas sesungguhnya siapa Pak Arthur. Siap, silakan Pak Arthur. Oke, terima kasih Pak Gegen. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arthur Lepian dari pendidikan dasar keperawatan mulai dari diploma 3, Pak. Oh ya. Nah, diploma 3 keperawatan di Upper Depkes Manado, dan sambil melanjutkan saya duduk di organisasi PPNI mulai dari ketua DPD ya Kota Manado tahun 2002 sampai 2006 sebagai ketua Kota Manado, dan tahun 2006 sampai 2011 dan 2011 sampai 2017, jadi 2 periode sebagai ketua DPW. Dulu tidak ada istilah DPW, tapi sekarang istilahnya menjadi DPW untuk tingkat provinsi, 2 periode ketua PPNI. Dan tahun 2005 kami bersyukur saya menjadi ketua panitia untuk pelaksanaan Munas ke-5, Munas 7 ya. Munas 7 di Manado, dan kita menjadi tuan rumah. Sekarang kedudukan saya sebagai perawat di salah satu balai pelatihan kesehatan Manado, dan sebagai bagian dari organisasi tentunya tetap menjadi anggota PPNI. Walaupun kita sudah tidak sebagai menjabat sebagai struktur, dan ya pernah juga sebagai anggota IPKKI, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, duduk sebagai bidang organisasi mulai 2013, 2 periode juga di bidang organisasi IPKKI, di Pengurusan Pusat bidang organisasi, dan pernah menjadi bagian dari pengurus pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia bidang organisasi, dan dimundurkan. Semua tahu itu. Ya, semua tahu. Praktis saya ada 3 tahun di kepengurusan pusat. Jadi
Meskipun kita di mana saja, kita tetap sebagai seorang perawat. Prinsip tidak akan berubah, kita tetap memberi warna dimanapun kita berada sebagai seorang perawat. Dan sekarang, sejak pandemi kami mengelola rumah isolasi untuk pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19 dan menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sampai sekarang. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Arthur, luar biasa pengalamannya ini. Saya kalah start ini sebetulnya, tetapi luar biasa ini memberikan satu wawasan dan pencerahan pada generasi penerus bahwa konsistensi seorang Pak Arthur itu memang luar biasa. Tadi dikatakan sampai hari ini pun menyatakan bahwa dirinya seorang perawat, meskipun mungkin sudah lama ya sebetulnya, dari mulai D3 ya. Mungkin sebentar lagi purna waktu ya, purna bakti. Masih ada 8 tahun, 9 tahun lah. Ya, masih baik. panjang. Nah, tema hari ini kan kita berbicara tentang kiprah organisasi profesi, yaitu PPNI, Pak Arthur. Nah, bagaimana pengalaman Pak Arthur duduk sebagai ini di DPD aja berapa periode, lalu DPW juga berapa periode, dan sampai pada puncak tertinggi di DPP. Mungkin bisa pengalaman apa sebetulnya yang menjadi konsistensinya Pak Arthur berkecimpung di organisasi, terutama di struktural organisasi. Prinsip dasar sebenarnya hanya satu, Pak. Bagaimana jika kita diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam organisasi, tentunya hanya satu sebenarnya, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan bersama setiap anggota, termasuk para rekan-rekan sejawat, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sebenarnya. Yeah. Jadi kita sebagai bagian dari organisasi tentunya akan berusaha untuk membuka peluang kepada sejawat-sejawat yang lain yang kurang beruntung, sehingga dapat meningkatkan baik dari segi pendidikan, keterampilan, yang ujung-ujungnya tentunya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita ketahui bersama, fungsi organisasi kan adalah untuk mengayomi setiap anggota profesi, melindungi setiap anggota profesi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa was-was. Jadi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi sebenarnya simpel saja, Pak. Itu saja tujuannya. Kalau soal jabatan kita kan bisa berakhir kapan saja. Tapi di mana kita di saat diberikan kesempatan, kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuai dengan apa yang diembankan kepada kita, termasuk menjalankan amanah-amanah yang ditemban kepada kita melalui musyawarah, apakah di tingkat DPD, kabupaten kota, itu ada semacam program kerja yang diamanahkan kepada kita, apakah kita juga diamanahkan di DPW melalui musyawarah provinsi, kita diberikan amanah untuk mengerjakan program-program kerja yang ada. Saya kira sangat simpel sebenarnya, tapi memerlukan komitmen dan tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu akan dapat terlaksana sesuai dengan program kerja yang diembankan pada kita. Itu saja, Pak, menurut hemat kami. Ya, tadi ada poin yang saya garis bawahi, bahwa fungsi OP itu mengayomi, melindungi. Itu sebetulnya entry-nya. Saya kira Pak Arthur ini punya komitmen ke sana, karena bagaimanapun kalau kita melihat dari fungsi yang sangat mendasar suatu organisasi kan tanpa anggota juga mustahil, seperti itu kan.
Nah, bagaimana dari konteks mengayomi dan melindungi menurut Pak Arthur yang sudah banyak pengalaman di OP dari tingkat paling bawah sampai pada akhirnya sekarang sudah merasakan sebegitu banyak pengalamannya, dan mungkin bisa, kalau bisa tarik ke belakang, selama ini OP ini sudah mengayomi atau melindungi enggak nih sebetulnya kalau kita konteks seperti itu menurut Pak Arthur? Ini kita bicara konteks ke belakang dulu menurut saya. Ya, dari saya berarti otomatis ya 18 tahun ya. 5 kabupaten, 5 tahun, 10 provinsi, tambah 3 DPP ya, berarti 18 tahun. Saya melihat di sini sejak awal kami berkecimpung dalam organisasi, diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur organisasi. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, selalu perlu ada peningkatan-peningkatan. Yeah. Terutama pada waktu awal, tujuan cita-cita organisasi bagaimana mengayomi. Mengayomi dalam arti harus ada suatu konstitusi yang mendukung perawat dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga pada waktu awal-awalnya kita, tujuan kita berorganisasi bagaimana kita menciptakan atau memperjuangkan suatu bentuk regulasi yang melindungi keperawatan itu sendiri. Makanya saya teringat kepemimpinan Ibu Prof. Akhiriani ya dengan Bu Dewi di masanya kita itu memperjuangkan suatu regulasi dalam bentuk undang-undang keperawatan. Dan kita bersyukur pada tahun 2014 dengan perjuangan dari teman-teman seluruh Indonesia, akhirnya regulasi itu dapat tercipta sehingga terbentuklah Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Nah, itu bentuk perjuangan yang awal. Nah, dengan harapan dengan bentuk perjuangan itu dapat dilanjutkan oleh teman-teman yang kita dukung nantinya untuk melaksanakan perjuangan lanjutan, ya perjuangan lanjutan, karena kita ketahui bersama dari Undang-Undang 38 diharapkan ada aturan-aturan turunan. Nah, aturan-aturan turunan inilah yang diharapkan dapat menjangkau semua aspek kehidupan keprofesian kita. Tanpa aturan yang jelas kita tentunya tidak dapat melaksanakan dan kita akan menjadi ragu-ragu. Nah, itu harapan-harapan kami. Mengayomi seperti yang Pak Gera bilang tadi, itu sebenarnya tujuan falsafah kita sebenarnya ya. Dan kami merasakan waktu lalu ada tindakan-tindakan memang mengayomi sehingga ada bukti munculnya suatu pergerakan sehingga muncullah suatu regulasi yang mendukung kita. Itu yang waktu lalu perjuangan kita dan itu terbukti. Lepas dari segala kekurangan Pak ya, kekurangan jelas ada. Waktu itu memang kami merasakan sendiri kita harus urunan, kita harus saling membantu, ya, kita harus menciptakan sesuatu peluang sehingga mendapatkan suatu kumpulan bentuk ya istilahnya pembiayaan untuk menjalankan roda organisasi. Dan yang kami merasakan itu waktu dulu itu perjuangan organisasi tidak lepas dari perjuangan kita juga bersama, di mana kita masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi, tapi dengan kekurangan itu kita bersyukur ada bukti hasil-hasil perjuangan kita sehingga menampakkan hasil. Nah, sehingga mungkin karena apa yang kita laksanakan waktu lalu, kita tentunya ada teman-teman mempertimbangkan kita bisa muncul di tempat-tempat yang lain. Sehingga pada waktu 2015 kami menjadi pimpinan Munas, tentunya tidak bergerak begitu saja Pak. Tidak jatuh dari langit. Tentunya ada penilaian dari kawan-kawan perjuangan-perjuangan kita. Ya, saya akhir-akhir ini akhirnya kita harus
gimana ya mau dikatakan. Untuk sekarang kita tidak melihat ada perkembangan lagi dari hasil perjuangan kita. Sejak Munas 9 2015 itu mohon maaf saya katakan ada sedikit kemunduran sebenarnya. Karena apa yang diamanatkan dalam Munas ke-9 itu untuk program kerja itu banyak yang belum bisa dilaksanakan. Ya, saya nggak tahu ada letak kesalahannya ada di mana, ya. Tapi selalu kita berpikiran positif bagaimana kita selalu berusaha untuk memperbaikinya. Jadi untuk saya tidak bisa memberi kesimpulan mengayomi. Kalau mengayomi kan berarti semua aspek, Pak. Bukan hanya satu aspek saja. Untuk saat ini saya belum mencapai kata mengayomi sebenarnya. Dari hasil yang sejak Munas 9 belum ada perkembangan. Karena yang kita tuntut sebenarnya program kerja dilaksanakan, aturan turunan undang-undang keperawatan diciptakan. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan sehingga terjadi peningkatan. Tapi kalau di sisi lain saya lihat OP ini ya kalau mau dikatakan dibandingkan dengan lalu kesejahteraan OP bukan kesejahteraan umum ya Pak. Kesejahteraan OP saya lihat meningkat justru di sisi lain. Tapi itu belum bisa mengayomi yang secara keseluruhan. Saya mau katakan jelas bahwa itulah yang terjadi saat ini dan kita harus sikapi sebagai bagian dari yang harus tetap kita perjuangkan. Ya, di sisi lain kita sudah mempunyai peluang, ya sudah ada peluang, tapi belum dilaksanakan secara maksimal. Ini mohon maaf bukan tapi mungkin bagian dari pemikiran sifatnya korektif ke depan saja Pak Jerat. Saya kira itu saja. Ya sebetulnya ini lengkap juga dengan pembahasan dari Pak Arthur. Jadi kalau kita bicara soal konteks, kan saya bilang tadi ada dua, mengayomi dan melindungi. Dan akhirnya kita berbicara regulasi. Dan regulasi berbicara aturan. Nah tentunya kan itu jelas apa yang disebut regulasi dan aturan. Tadi bicara soal turunan. Nah kalau lihat konteks Pak Arthur, ini mulai dari DPD, DPW, sama DPP. Nah tadi Pak Arthur cerita tentang sebagai sebelum ke DPP kan sebagai pimpinan Munas ketika di Palembang ya Pak Arthur ya. Ini kan perjalanan yang luar biasa nih, Munas di Palembang itu. Mungkin bisa ceritain bagaimana sejarahnya kok bisa sampai ke Munas Palembang, sehingga apa yang terjadi sesungguhnya di Munas Palembang. Kalau kita belum bicara nanti konteks Pak Arthur itu masuk dalam struktural kepengurusan di DPP, malah 3 tahun sesungguhnya ya Pak ya tadi. Silakan Pak Arthur. Itu luar biasa. Tidak genap loh Pak. Kenapa? Tidak genap. Tidak genap. Belum ya 3 tahun. Kalau kita bicara lagi, kenapa bisa keluar itu konteksnya nanti lagi dalam sesi berikutnya akan lebih bagus lagi. Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan sedikit memancing dari Pak Gegen ini. memang enak kalau mancing itu. Jadi saya sudah katakan tadi ya, di mana kita tidak akan mencapai puncak sesuatu kalau tidak ada proses. Ya. Semuanya kan harus ada proses. Jadi untuk mencapai satu kesempatan tentunya melalui proses yang sangat panjang. Di mana yang saya katakan tadi flashback ke belakang ya, tentunya teman-teman yang punya pemikiran maju pada waktu itu menginginkan suatu proses pengalihan kepemimpinan yang diharapkan mampu untuk lebih mendongkrak, istilahnya lebih mendongkrak proses sehingga terjadi percepatan terhadap apa yang kita ingin jabarkan bersama-sama, terutama dalam
apa yang diharapkan dalam Munas itu, di mana nantinya akan ada program kerja yang kita pikir sangat berat, sehingga memerlukan satu proses kepemimpinan yang mempunyai daya ungkit, kemudian yang punya strategi yang lebih maju, sehingga beberapa teman-teman berproses harus ada kepemimpinan yang mampu memajukan, ya. Itu sebenarnya harapan, dan harapan itu sebenarnya bagus, ya. Sehingga terjadilah suatu kompromi-kompromi, Pak, istilahnya kita tidak politik, ya, tapi kompromi untuk mencapai maksud yang kita idam-idamkan sebenarnya adalah maksud yang bagus. Sehingga terjadilah proses yang dinamika yang sangat dinamis, di mana utusan-utusan yang ada sejak 1 tahun, bahkan 2 tahun sebelum proses pemilihan Munas 2015 di Palembang, itu sudah mulai berproses untuk mencari pemimpin-pemimpin yang menurut hemat masing-masing, ya, DPW masing-masing itu yang saya katakan tadi, di mana punya keinginan kuat untuk merubah, bergerak cepat dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya intinya. Nah, sehingga di luar Munas, sebelum Munas sudah mulai terjadi kunjungan-kunjungan ini. Kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah untuk, ya, biasalah dalam satu proses dinamika organisasi ada hal seperti itu, saling memperkenalkan, sehingga pada sebelum acara dilaksanakan kita sudah mulai terfokus kepada satu kepemimpinan yang diharapkan, sehingga muncullah kriteria-kriteria yang dibangun berdasarkan tuntutan perubahan zaman waktu itu. Jadi tidak ada deal lain, hanyalah bagaimana menciptakan pemimpin yang punya integritas, yang pada waktu itu diharapkan mampu, seperti yang saya katakan tadi, mampu meningkatkan proses agar mempercepat aturan turunan, ya, aturan turunan dari undang-undang keperawatan itu bisa terlaksana, bagaimana mekanisme dengan pemerintah itu bisa jalan, itu yang diharapkan sebenarnya. Sehingga ya seperti itulah kita. Aturannya ada nggak? Jadi aturannya gimana? Yang sebut aturan dari turunannya? Ya, turunan dari, jelas kalau melihat tata aturan dari peraturan perundang-undangannya di Indonesia, yang diharapkan adalah aturan turunan, yaitu penjabaran dari undang-undang keperawatan itu sendiri sebenarnya, Pak Gegen. Ya, yang diharapkan perpresnya, ya, kemudian di bawah perpres ada permennya, atau kepresnya, atau kepmennya, atau permennya. Itu yang diharapkan sebenarnya untuk dipercepat melalui regenerasi kepemimpinan. Ya, waktu itu regenerasi kepemimpinan yang diharapkan. Dan hal itu dibuktikan dalam proses penyusunan program kerja. Jadi program kerja itu sebenarnya adalah menjabarkan apa yang diinginkan oleh teman-teman se-Indonesia sebenarnya. Nah, pada waktu itu kita berproses tanpa memikirkan hal lain dulu, ya. Memikirkan, sudah, ini program kerja ya, melalui proses mekanisme, melalui sidang-sidang yang ada, komisi-komisi, kemudian dibawa ke pleno, ya, dibawa ke pleno. Tentunya di luar proses sidang-sidang itu kan tentunya terjadi deal-deal, ya, biasa kan itu, Pak, dalam proses istilahnya kepemimpinan terjadi deal-deal, dalam arti deal yang sebenarnya yang diharapkan bagaimana menjalankan program kerja itu intinya, Pak. Sehingga sudah kalau begitu
diadakan pertemuan, ya saya lihat ada beberapa kubu-kubu yang terjadi. Akhirnya untuk suksesi biasa itu terjadi. Kebetulan kami berada di kubu salah satu yang kebetulan pemenang sekarang, ya itulah waktu itu. Dan di proses itulah sehingga kami dimintakan untuk harus ada proses keputusan yang cepat dan tepat pada waktu Munas, sehingga kami dimintakan untuk dimajukan melalui kubu kami untuk menjadi salah satu bagian pimpinan Munas. Dan akhirnya itu saya sudah serahkan foto-fotonya, Pak. Itu akhirnya diproses dan kami merupakan utusan dari wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat, kemudian mewakili unsur pimpinan. Nah, kami terpilih pada waktu proses pemilihan, kami didaulat untuk menjadi pimpinan Munas. Jadi rupanya sudah bagian dari memberikan bagian juga penghargaan juga sebenarnya. Saya melihat teman-teman yang ada duduk di sidang Munas ini adalah kawan-kawan lama saya, sehingga mereka melihat kiprah kami, sehingga sudahlah Pak Arthur saja yang menjadi pimpinan Munas. Kita lihat latar belakang, ada Pak Ishak, ya, ada Pak apa yang dari Sumatera Barat, ya, Ibu Bujun, ya, Bujun dan Pak Ari Pak Wawan, ya. Saya melihat mereka sebenarnya sudah lama, ya, tapi mereka juga sudah sering bergaul dan akhirnya mereka secara sukarela sudahlah Pak Arthur yang pimpinan. Itu proses yang terjadi waktu itu, Pak. Lepas kami dari unsur mana? Ya, lepas dari unsur. Jadi artinya saya membuktikan bahwa ucapan saya tadi bahwa tidak serta-merta kita menjadi pimpinan Munas tanpa kita mempunyai latar belakang yang dibaca oleh orang lain. Itu saja prinsipnya. Tentunya masing-masing yang duduk ini mempunyai calonnya masing-masing, ya kan? Tapi mereka lebih melihat bagaimana menempatkan seseorang itu sesuai dengan porsi dan sudah mengetahui latar belakang yang bersangkutan. Nah, itu juga yang terjadi pada waktu proses suksesi, di mana saling membaca latar belakang seseorang, kemudian pengalaman-pengalaman, sehingga memunculkan suksesi siapa yang akan kita pilih nanti di acara Munas sebagai pimpinan kita ke depan. Jadi itu sebenarnya proses sama dengan proses kami sendiri sebenarnya. Jadi berkaca dari kami dan kami melihat itu juga yang terjadi di proses suksesi.